Sindu kan jadi seorang guru nih, jadi sharing tentang seni budaya apa saja yang ada di Kalimantan Selatan gitu, misalnya tari-tarian, musik, lagu daerah, kemudian ada permainan tradisional, kerajinan tangannya seperti apa, kemudian permainan tradisional kita apa saja. Nah itu nanti akan kita bawa ke sana, lalu kita cara implementasinya itu kita mengajarkan ke anak-anak. Harapan Sindu semoga dengan adanya program pertukaran pemuda antar provinsi di sini ingin menimbulkan rasanya para pemuda untuk bisa bangkit dari keterpurukan, misalnya kan nanti sekarang kan namanya insecure. Nah, jadi harus berusaha untuk mengembangkan dan menimbulkan potensi apa yang kamu punya. Tingkatkanlah potensi diri, jangan malu-malu. Kalau bisa tahun depan jadilah penerus saya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali berjumpa dengan Anda. Bersama saya Kamaria akan memandu pemirsa dalam program Berbagi Kisah. Pemirsa, di episode kali ini kita akan mengangkat tema persiapan mengikuti program pertukaran pemuda. Di studio kali ini telah hadir salah seorang perwakilan yang mengikuti program pertukaran pemuda, yaitu Mas Sindu Triwiguno. Apa kabar Mas Sindu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, terlihat sekali dengan cerahnya wajah beliau hari ini. Jadi beliau ini mengikuti atau perwakilan daripada Kabupaten Tabalong yang ke provinsi untuk mengikuti program pertukaran pemuda, begitu Mas ya. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sekali Mas karena sudah berhadir di studio kami pada hari ini, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sekali untuk itu. Dan sebelumnya kita ingin tahu nih Mas, bisa diceritakan dong apa sih maksud daripada pertukaran pemuda ini? Bagaimana mungkin sejarahnya dan lain sebagainya? Silakan Mas. Baik. Pertukaran pemuda antar provinsi ini adalah program yang baru saja kembali dilaksanakan karena pada tahun 1975 itu ada yang bernama Kemah Kesatuan Pemuda. Lalu ada tahun selanjutnya ada yang namanya Bakti Pemuda Antar Provinsi. Lalu ada juga yang namanya Jambore Pemuda Indonesia dan tahun 2022 ini kembali lagi dengan nama Pertukaran Pemuda Antar Provinsi. Ya. Jadi berbeda-beda. Beda-beda tapi sama kegiatannya sama. Kegiatannya sama. Ya. Oke. Ini kita mau tahu juga nih kenapa Masnya bisa mengikuti program pertukaran pemuda ini. Apa kira-kira alasannya? Yang pertama alasannya adalah ingin menambah ilmu, pengalaman dan bagaimana caranya kita untuk mengatasi pemuda-pemuda zaman sekarang. Jadi kan di sini kan konotasinya kita mengajarkan atau memberi sharing pengetahuan tentang pemuda, kepemudaan dan kepemimpinan. Nah, jadi di situ programnya kita akan memberikan sebuah sharing ilmu pengetahuan, pengalaman, mungkin nanti ada seni budaya juga yang ada di tempat kita implementasikan ke tempat orang. Oh begitu. Oke. Lalu proses seleksinya itu bagaimana Mas? Oke, untuk proses seleksinya itu yang pertama di tanggal 5 kemarin, tanggal 5 Mei, itu seleksi di Kabupaten Tabalong dulu. Nah jadi ada sekitar 5 orang yang ikut, lalu ada seleksi wawancara, yaitu di dalamnya tentang kepemudaan, organisasi, kemudian minat bakat, lalu tentang mengetahui apa tidak tentang PPMI. Seperti itu. PPMI itu adalah Purna Prakarya Muda Indonesia. Oke, tapi sebelumnya ini yang mengadakan pertukaran pemuda ini siapa sebenarnya? Dari Kemenpora. Kemenpora. Oke. Jadi ini menarik sekali untuk mengikuti program pertukaran pemuda ini ada berapa orang kira-kira? Kalau ini kan dari kabupaten dulu, kemudian dikirim sepasang putra-putri. Oh, putra-putri. Ya, jadi dari Tabalong putra-putri, kemudian di Kalimantan Selatan kan ada 13 kabupaten kan ya. Iya. Kemudian dikirim ke Banjarmasin untuk melakukan seleksi kembali sebanyak kabupaten. Lalu itu diseleksi lagi sama seperti yang di Tanjung atau di Tabalong. Ya.
Lalu sama seperti di sana tapi lebih ketat lagi karena di situ kita akan membuat sebuah project yaitu proposal tentang kegiatan kita atau program kerja kita. Nah di situ ada sedikit saya ingin mengulik tentang saya ingin judulnya sharing dan implementasi seni budaya dan keterampilan yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya Tabalong nanti akan dibawa ke tempat di mana nanti akan ditunjuk. Ya. Oke, tadi berarti Mas Sindu ya dari kabupaten diseleksi dulu tadi yang mengikuti seleksi atau audisi di kabupaten kemarin ada berapa orang? Ada sekitar 5 orang. Oh, 5 orang saja. Iya, di situ ada 4 laki-laki dan 1 perempuan. Dan menurut kakak-kakaknya di sana tentang scoring nilai dan alhamdulillah Sindu juara peringkat 1 dan peringkat 2-nya perempuan. Jadi kami sepasang yang akan diberangkatkan ke Banjarmasin untuk mengikuti seleksi di Banjarmasin. Tapi peraturannya memang harus sepasang ya? Iya, sepasang. Sepasang. Oke, lalu ini untuk tujuannya ini Mas Sindu kemana kira-kira? Tujuannya kalau semisal kita menjadi delegasi dari Kalimantan Selatan, kita akan ditujukan ke zona Papua Barat atau di Jawa Timur. Jadi tergantung dari Kemenpora yang akan menunjukkan kita di mana. Gitu. Jadi Papua Barat dan Jawa Timur. Dan Jawa Timur. Antara dua itu dalam satu provinsi tadi? Satu provinsi kan di Indonesia dikumpulkan jadi 34 provinsi kan. Jadi ada sepasang dari provinsi digabungkan jadi 1. Tapi tergantung tempatnya di mana. Jadi antara 2 tadi ya, kalau tidak Jawa Timur, Papua Barat. Nah, kalau untuk profesi Mas Sindu sendiri kita boleh tahu nih apa? Profesi saya sekarang menjadi guru seni budaya di SMA Negeri 1 Tanjung. Oh, guru seni. Wah, pantas tadi ya mau mengulik masalah itu tadi tentang seni budaya karena memang bidangnya di situ. Sudah berapa lama nih Mas Sindu menjadi seorang guru seni? Kalau menjadi seorang guru itu dari tahun 2020 baru aja. Oh, baru ya 2020? 2 tahun lah. 2 tahun. Ya nggak baru-baru amat ya. 2 tahun lumayan. Nah, untuk apa-apa saja nih Mas Sindu yang biasanya diajarkan ke siswa-siswanya? Yang pastinya ke bagian seni tari, seni musik, teater, rupa, dan lain-lain. Tapi kalau Sindu sendiri lebih condong ke tari. Lebih ke tari? Iya, lebih ke tari. Sejak kapan itu Mas Sindu ini terjun atau fokus di bidang seni tari tadi? Kalau fokus sih dari SMP, karena pertama kali ikut lomba-lomba itu dari SMP, dari kelas 2 SMP. Pertama kali itu lomba dance, lomba modern dance, dan itu pernah sempat dikekang sama orang tua. Papa. Tidak didukung? Iya, tidak didukung sama papa, karena kan konotasinya kan kayak cewek. Tapi setelah ngikutin lomba langsung juara 1. Ya, juara 1 langsung ya sudah kamu kembangin aja bakat kamu di situ. Jadi selama ikut dari SMP sampai SMA lomba-lomba dance, habis itu lomba tari, festival lomba seni siswa nasional kan ada tari juga. Menang juga di sini tapi nggak sempat ke provinsi, terus diasah juga gitu. Dan syukurnya papa sama mama mendukung terus kegiatannya. Sekarang ya. Tapi kan awal-awalnya itu mungkin hanya mengikuti lomba-lomba begitu ya. Nah, kalau untuk mengasah ini tadi apakah punya mentor tersendiri ini Mas Sindu? Kalau mentor itu sejak kuliah. Kalau dulunya tuh otodidak. Jadi dari TK suka nari-nari gitu. Karena memang keturunan dari mama. Mama suka nari sama nyanyi juga. Gitu. Jadi sering lihat mama begitu? Iya. Sering lihat mama nari ya? Iya. Jadi memang ini keluarga seniman ini sepertinya. Bisa dibilang. Untuk tari-tarian tadi ya Mas Sindu, tari-tarian apa saja yang Mas Sindu ajarkan ke siswa-siswa? Yang pertama tari tradisional, lebih ke Banjar, Dayak juga.
Tapi kalau Banjar itu lebih ke klasik juga, kemudian tari kreasi. Kalau Dayak kan ada yang namanya tari pedalaman dan ada juga kreasi juga gitu. Tapi selain dari tradisional ada juga modern dance. Kalau biasanya kan kalau modern dance itu lebih ke ekskul. Iya, jadi pelatih dance di sekolah juga. Jadi tidak masuk di kurikulum tadi ya, hanya Iya. ekskul saja. Oke, itu kalau misalkan apa tadi tari, jadi ada tari klasik. Tari klasik, tari rakyat, tari kreasi gitu. Kalau kreasi itu maksudnya yang di mix begitu kah? Tari kreasi itu maksudnya Bukan yang satunya tadi apa? Klasik. tari klasik itu tari yang memang sudah ada pakem dari dulu, dari zaman dulu. Kemudian tari rakyat itu kayak tari muda-mudi, tapi berlandaskan semisal kayak tari japin. Ya, kan ada permainan, ada tentang pergaulan muda-mudi gitu. Di dalamnya itu ya. Iya. Sama terakhir tadi tari kreasi ya. Oh iya, kreasi. Tari kreasi itu kita berpijak pada tari klasik. Kita ambil dasarnya, kemudian kita kembangkan tari kreasi itu. Misalnya kalau di tari japin itu yang lebih kalau dipakemkan itu namanya tari japin rantauan. Di situ ada sisit, ada gulak bahu dan lain-lain nama ragamnya. Kemudian kita kembangkan lagi di dalam tari kreasinya. Mungkin lebih kemodernkan atau dikontemporerkan. Oh iya, gitu. itu maksudnya dikontemporerkan. Iya. Oke, nah pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kita akan melanjutkan obrolan kita dan kita akan bahas nanti mengenai program-program apa yang telah disiapkan dalam program pertukaran pemuda ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di program Berbagi Kisah. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan saya di sini masih bersama dengan Mas Sindu ya. Oke, Mas Sindu ini kalau untuk seleksi pertukaran pemuda ini sebenarnya diadakan kapan gitu? Berapa kali dalam setahun kah atau bagaimana dan apa saja syarat-syaratnya? Siapa tahu kan ini teman-teman di rumah juga nanti berminat untuk mengikuti seleksi ini. Silahkan dijelaskan. Kalau pertukaran ini biasanya setiap tahun ada. Oh, setiap tahun setiap ada tahun ya? ada. Tapi nanti tergantung ada kapannya lagi gitu loh. Bukannya maksudnya nggak setiap bulan ini atau bulan ini dalam tahun itu. Kemudian syarat yang pasti itu tentang wawasan kebangsaan. Habis itu tentang kita bagaimana cara kita memanajemen, tentang kepemimpinan, kemudian bakat yang kita punya, potensi. Misalnya bakat itu kan banyak. Mungkin dari public speaking itu bakat, cara kita ngobrol sama orang. Bukan hanya menari atau menyanyi, enggak. Mungkin ada yang suka berpidato, ada yang suka berpuisi, caranya kita menarik simpati orang bagaimana. Itu sebuah potensi dari diri kita. Jadi bukan hanya tidak melulu yang menari, seni, enggak. Tidak melulu ke seni ya. Jadi itu seperti itulah. Oke. Tapi kalau untuk penilaiannya itu lebih banyak yang mana yang dinilai? Kalau kemarin seleksinya kan ada 3 tahap nih. Yang pertama ada seleksi wawancara, kemudian ada presentasi proposal, sama pertunjukan bakat. Nah jadi ketiga itu berbeda nilainya. Jadi yang lebih menonjol itu lebih ke wawancara dan presentasi proposal. Untuk bakat itu nilai plusnya saja gitu. Presentasi proposal itu tadi maksudnya seperti apa itu? Itu kita mempresentasikan tentang program kerja kita yang akan kita bawakan gitu. Jadi memang untuk program kerja itu memang dari awal seleksi itu sudah dipersiapkan. Iya, ya. Karena memang ada kisi-kisinya di Juknis, ada kita bikin proposal gitu yang akan dibawakan ke sana. Oke, jadi tidak harus misalnya harus lulus dulu baru bikin proposal, enggak. Jadi harus siap duluan. Jadi harus siap duluan dan itu yang nilainya paling tinggi di situ tadi juga ya. Oke, untuk pertukaran pemuda ini ya, apakah ada di setiap daerah? Ada ya? Ada. Jadi ada yang misalnya dari Jakarta, Medan, Riau, Lampung. Karena kan memang dari seluruh Indonesia.
gitu. Jadi kan 34 provinsi dikumpulkan jadi satu nanti. Kan misalnya di Jakarta ada berapa kabupaten, diseleksi kemudian di provinsi nanti itu yang akan diberangkatkan. Sama seperti di Kalsel. Jadi kan saya kan perwakilan dari Tabalong kan. Jadi dikumpulkan di Banjarmasin, nanti bersaing lagi sama kabupaten yang lain. Betul. Dan rankingan nanti ranking 1 siapa yang akan diberangkatkan gitu. Dan hanya ada 2 tadi yang sepasang terpilih, putra-putri. Sepasang putra-putri. Oke, kapan nantinya berangkat dalam program pertukaran pemuda ini? Insya Allah dengar-dengar kabar itu di bulan Juni sampai bulan Juli. 1 bulan. Tapi sebelum berangkat itu akan ada pembekalan dulu di Jakarta. Oh, berapa lama pembekalannya? Sekitar 1 minggu. Seminggu dulu di Jakarta. Seminggu dulu di ya? Jakarta. Pembekalan nanti sama pihak menteri di sana, apa yang harus dipersiapkan gitu. Seprovinsi dikumpulkan di sana, dan nanti langsung dilepas gitu di tempat. Di tempat itu ya. Oke, untuk persiapan nih kita mau tahu apa saja persiapan yang sudah dilakukan, yang sudah dipersiapkan nih oleh Mas Sindu nih sebelum keberangkatan. Persiapannya pasti mental. Mental pasti, karena kan ada yang insecure kan, karena saingan di sana banyak yang memang pintar dari public speaking, isi dalam proposal dan lain-lain. Jadi mental yang pasti, mental harus kuat. Kemudian tentang pengetahuan juga, pengetahuan kita tentang kepemimpinan dan kepemudaan kita itu harus diasah lagi di sana. Kemudian tentang wawasan pengetahuan kayak seni budaya, keterampilan itu juga salah satu poin juga di situ dicari untuk persiapan. Oke, jadi tadi mental, pengetahuan, sama juga pemberkasan. Nah, berkas itu pasti penting. Ya, karena kalau misalnya kita pemberkasan itu kurang sedikit aja kita ketinggalan, di sana akan kurang nilainya. Gitu. Jadi harus disiplin untuk pemberkasan. Jadi kan kalau misalnya ketinggalan sedikit, misalnya ada surat apa yang ketinggalan, minus. Jadi harus seleksinya tuh disiplin banget. Betul gitu. Ya. Sampai pokoknya berkas sedikit saja, mungkin 1 berkas saja tidak ada, itu sudah mengurangi poin ya? Iya. Wah, oke. Apa-apa saja nih program kerja yang akan dilakukan di sana? Oke, sesuai dengan proposal yang Sindu kerjakan, yaitu judulnya tentang sharing dan implementasi seni budaya dan keterampilan. Nah, jadi situ Sindu kan jadi seorang guru nih, jadi sharing tentang seni budaya apa saja yang ada di Kalimantan Selatan, gitu. Misalnya tari-tarian, musik, lagu daerah, kemudian ada permainan tradisional, kerajinan tangannya seperti apa, kemudian permainan tradisional kita apa saja. Nah, itu nanti akan kita bawa ke sana. Lalu kita cara implementasinya itu kita mengajarkan ke anak-anak. Nah, targetnya di sana itu adalah anak-anak TK, SD, SMP, SMA, sama pemuda. Jadi lebih ke masyarakat lah gitu. Dan itu tadi sudah diproposalkan, diseleksi tadi ya? Iya. Jadi dari yang proposal yang Sindu bawakan itu kan dari Kalimantan Selatan nih, kita tujukan ke sana. Jadi tidak menutup kemungkinan yang ilmu pengetahuan dan pengalaman yang di sana kita bawa ke sini. Jadi kita implementasikan lagi ke sini. Jadi semacam ada feedback gitu ya? Iya, ada feedback. Bukan hanya dari kita yang membawa sesuatu ke sana, tapi pas kita balik ke sini kita pun membawa oleh-oleh begitu. Iya, benar. Oke. Sekarang kita berbicara mengenai profesi atau keahlian ini. Nah, tentang seni tari. Apakah sering Mas Sindu ini mengikuti lomba atau festival seni, khususnya seni tari? Alhamdulillah. Selama ini Sindu sering ikut festival, misalnya kayak festival karya tari daerah, mewakili Tabalong di Sanggar Seni Suluh Banua. Kemarin itu di tahun 2019 dipercaya sebagai penata tari, dan alhamdulillah juara masuk gitu kategorinya penata busana terbaik gitu. Karena kan Sindu kan kemarin di festival mengangkat tentang legenda Liang Tapah yang ada di Jaro. Iya, jadi itu dimasukkan ke sana. Kemudian pas di kampus dulu itu menjadi perwakilan
Kalimantan Selatan, khususnya Indonesia, ke Festival Tari Borneo di Malaysia. Ya, membawa nama kampus dan alhamdulillah juara 2 se-Borneo. Wah, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan. Ini prestasinya ini luar biasa banget ini prestasinya. Nah, kita mau tahu ini prestasi yang paling menarik yang telah, bukan prestasi ya, mungkin pengalamannya nih ketika mengikuti lomba-lomba, festival-festival itu yang sekiranya ada yang lebih berkesan, yang paling berkesan begitu. Iya, yang paling berkesan itu yang pertama tadi tentang festival karakter daerah itu dipercaya sebagai penata tari kemarin itu. Jadi berjuang sendirian, jadi ngelihat oh kayak gini sepertinya jadi penata tari, harus kesana kemari ngurus ini itu. Jadi penata itu lebih kayak ke koreografer, memikirkan ide, kostumnya juga iya. Wah, sendiri itu? Sendiri, tapi sambil dibantu juga, dimentorin sama yang lebih senior. Kemudian tahun 2021 kemarin menjadi perwakilan Kalimantan Selatan juga, menjadi putra tari Kalimantan Selatan. Wih, iya. Dinobatkan sebagai putra tari Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah di tahun 2021 itu masuk 10 besar dan masuk di predikat putra tari Indonesia Lingkungan. Iya. Wah, saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi, ini memang prestasinya memang luar biasa banget. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, di segmen terakhir nanti kita akan menanyakan kepada narasumber kita tentang target apa yang ingin dicapai dalam program pertukaran pemuda. Jadi tetaplah bersama kami di program Berbagi Kisah. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di program Berbagi Kisah. Nah, di segmen terakhir kali ini kita mau tahu ini Mas Sindu, untuk target nih yang akan dicapai setelah mengikuti atau menyelesaikan program pertukaran pemuda ini. Target yang pertama, semoga bisa menyelesaikan tepat waktu selama 1 bulan untuk melaksanakan program kerja di sana. Karena kan bukan hanya program kerja Sindu aja yang dilaksanakan di sana. Pasti kan program kerja teman-teman yang lain juga ikut. Kalau biasa dikolaborasikan supaya bisa berkesinambungan. Kemudian targetnya semoga Kalimantan Selatan bisa menjadi yang terbaik lagi di sana. Karena selama ini Kalimantan Selatan dipandang baik selalu di sana. Dan semoga bisa mengimplementasikan yang terbaik untuk Kalimantan Selatan gitu. Oke. Nah, terakhir nih untuk harapan Mas Sindu nih ke depan ini terkait adanya program pertukaran pemuda ini. Harapan Sindu semoga dengan adanya program pertukaran pemuda antar provinsi di sini ingin menimbulkan rasanya para pemuda untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Misalnya kan nanti sekarang kan namanya insecure. Nah, jadi harus berusaha untuk mengembangkan dan menimbulkan potensi apa yang kamu punya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang suka tentang akademik, timbulkanlah di sana. Kemudian ada non akademik, silahkan. Mungkin ada yang suka seni, silahkan. Jangan malu-malu gitu. Jadi harus tingkatkanlah potensi diri, jangan malu-malu. Kalau bisa tahun depan jadilah penerus saya. Wih, luar biasa. Dan pemirsa, tidak terasa obrolan kita di episode kali ini sudah berakhir. Kami ucapkan terima kasih dan juga terima kasih sekali ini Mas Sindu karena sudah berbagi kisah bersama kami. Dan di episode kali ini juga spesial banget dari Mas Sindu ya. Dan pemirsa, saya Kamaria beserta kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali di minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.